Jadi mendung itu tidak akan selamanya mendung, pasti suatu ketika akan bersinar lagi. Nah, karena manusia yang hebat itu manusia yang bisa menghargai orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kalinya salawat salam dan tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya serta para sahabatnya. Dalam sebuah kehidupan ini ada tiga bagian manusia. Yang pertama mabniun, yang kedua mufsidun, yang ketiga mufidun. Di tahun 2001 ini adalah merupakan tahun awal untuk kita semua. Justru itu yang tadinya kita dipisahkan oleh Allah di dalam rahim ibu kita sendiri-sendiri, kemudian kita dikumpulkan di dunia ini. Setelah itu dipisah lagi oleh Allah di dalam kubur kita masing-masing. Persiapan di tahun 2021 ini sebagai bentuk motivasi baik untuk kepentingan jasmani maupun rohani, sehat lahir dan batin, agar menjadi manusia yang terbaik, agar manusia yang berguna untuk agama, bangsa dan agama dan negara. Untuk itu tiga bagian tadi, ayo kita memilih menjadi manusia yang mufidun. Kalau mabniun, barangkali keberadaan kita di dunia ini sebagai khalifah, sebagai pengganti Allah di muka bumi ini, akankah kita menjadi manusia yang terbaik? Apakah akan menjadi manusia yang hanya tetap begini saja? Orientasi manusia yang terbaik akan menjadi penyandang manusia yang terbaik, penyandang predikat yang terbaik. Pilihan manusia adalah pilihan rata-rata yang terbaik yang dipilih. Umur manusia terbatas, kemampuan kita ada batasnya. Di tahun 2021 ini kita berusaha semaksimal mungkin menjadi manusia yang bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, bahkan untuk negara secara umum. Kemudian pilihan yang kedua, sebagai bentuk pilihan yang mufsidun. Na'udzubillah min dzalik. Barangkali ini tidak tergolong menjadi harapan seluruh manusia, karena mufsidun itu berbahaya. Mufsidun itu mencelakakan orang. Apalagi kita sebagai seorang yang rata-rata punya cita-cita menjadi orang yang husnul khotimah di akhir masa hidupnya, menjadi orang-orang yang baik. Kemudian yang terakhir mufidun. Nah, ini harapan kita semua, baik untuk keluarga, untuk generasi kita, untuk kita sendiri. Jadilah yang manusia yang bermanfaat untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam salah satu hadisnya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Barangkali itu sekilas dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan bermanfaat untuk para pemirsa. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ke The Daf Channel, Tia Ayu Fitria Stuti. Alhamdulillah teman-temanku semua, para subscriber dan para YouTuber semua, atau para seluruh masyarakat baik di Banyuwangi, di semuanya, di seluruh Indonesia. Hari ini saya punya channel yang sangat luar biasa bersama guru kami, guru besar kami, Bapak Hasan Dalilah, Bapak Hasan Dalilah SPD. Buat anak-anakku alumni yang kangen sama Bapak Hasan Dalilah, jangan lupa
selalu nonton terus channel YouTube-nya Ibu ya. Hari ini sangat luar biasa, pas berketepatan hari Jumat. Tadi diawali dengan tausiah 3 menit kayaknya ya Pak Balu ya. 3 menit yang sangat memberikan pesan-pesan singkat tapi juga sangat menginspirasi untuk kita semuanya. Sedikit kita mau berbincang-bincang dengan Bapak Bahlil terkait tahun 2021. Kenapa kalau kita berbicara seperti itu? Karena kita tahu ya, mungkin para alumni masih ingat kan Pak Bahlil di SMK Darul Anwar mengajar apa? Nah, banyak. Salah satunya adalah guru BK, bimbingan kanseling. Nanti bagaimana lah cara pandang Pak Bahlil sebagai seorang guru, dan di musim pandemi ini dan juga di tahun 2021 seperti apa? Bahlil, bagaimana kabarnya Pak Bahlil? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, masih dalam keadaan sehat walafiat. Terus gimana Ngayu? Itu ciri khas ya Pak Bahlil kalau manggil saya. Tidak ada satu guru selain manggil jeng ya. Itu adalah Pak Bahlil, hanya Pak Bahlil punya. Ya. Ini Pak Bahlil ya. Karena menurut saya panggilan jeng itu tidak semua saya berikan. Oh gitu. Karena itu adalah merupakan panggilan orang-orang tertentu. Orang-orang saya punya prestasi, saya anggap itu, sehingga panggilan jeng itu tidak semua orang saya berikan. Jadi memang walaupun kelihatannya panggilan itu sederhana, akan tetapi membuat perasaan orang lain senang, akan membuat perasaan orang lain merasa tersanjung. Siapapun manusia kalau dipanggil nama yang terbaik akan lebih senang. Siapapun manusia akan diberikan dipanggil nama yang terjelek, barangkali manusia itu akan tersinggung. Sehingga menghibur seseorang, memberikan kesenangan adalah merupakan sebagai bentuk amal bakti kita kepada orang itu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tidak ada jeleknya. Karena manusia yang hebat itu manusia yang bisa menghargai orang lain, manusia yang bisa menempatkan orang lain ke tempat yang lebih baik. Perlu digarisbawahi untuk para teman-teman semua, anak-anak semua, orang yang hebat itu adalah orang yang bisa menghargai. Itu kuncinya anak-anak sekalian. Pesan dari Pak Bahlil selaku guru BK yang pernah jadi guru favorit nomor berapa Pak? 2 ya Pak? Nomor 2. Nomor 2. Keren. Siapa? Setelah guru Sisek. Alhamdulillah Pak Bahlil, kemarin konten YouTube saya sudah sama Pak Fauzan, sama Pak Freddy. Nah sekarang spesial sekali Pak Bahlil ya. Tadi diawali dengan tausiah sedikit secara 3 menit. Intinya apa sih Pak ini Pak? Ya. Di tahun 2001 ini pada hakikatnya hidup kita berkurang. Bukan berarti umur kita tambah, akan tetapi hidup kita berkurang 1 tahun kemarin. Nah sehingga sebagai bentuk motivasi agar di tahun 2001 ini lebih baik daripada tahun kemarin. Karena manusia yang tergolong berhasil punya predikat yang lebih bagus lagi, tidak tahun 2020 seperti yang 2020, akan tetapi 2021 ini lebih banyak meningkat, lebih banyak hal yang kita kerjakan, hal yang positif. Apalagi di negara ini lagi mengalami musibah, musim pandemi, kita harus banyak prihatin, kita harus banyak waspada. Mari kita ikuti protokol yang diatur oleh pemerintah, kita gunakan semaksimal mungkin agar musibah dan bencana ini putus segera. Amin, amin. Kita berdoa bersama-sama ya untuk teman-teman semuanya, mudah-mudahan segera tuntas dan kita sebagai seorang pendidik juga bisa normal seperti biasa dan bertemu dengan anak-anak kita. Pak Bahlil, selaku guru Bapak, melihat musim pandemi, terus kita memberikan pendidikan kepada anak melalui online, tidak bertemu dengan anak-anak seperti biasa. Ada rasa rindu nggak Pak? Sebagai bentuk manusia, namanya tatap muka atau bermuajah itu adalah merupakan bentuk kerinduan. Tapi sementara kerinduan yang kita tahan ini adalah merupakan bentuk hal yang positif, hal yang bermanfaat, hal yang banyak untungnya. Ketimbang kita tatap muka, kemudian lebih banyak mudorotnya, lebih banyak efek negatif. Nah justru itu hal-hal yang positif ini ya memang kadang-kadang berbagai macam spekulasi, berbagai macam pemikiran, untung ruginya
Toh kita jauh hari sudah mempertimbangkan efek positif negatifnya. Bagi saya punya pandangan kalau memang itu menjadi sebuah aturan yang harus kita taati, mari secara husnudzon kepada orang lain, kepada yang kita lakukan itu yang terbaik. Kita menghindari tatap muka, kemudian dengan menggunakan sistem online. Oke, Bu. Kayaknya kalau berbicara dengan Pak Balil ini nggak cukup sampai 2, sampai 3, sampai berjam-jam kayaknya ya untuk teman-teman semua. Karena ini sangat terbatas Pak Balil. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih. Tapi sebelum menutup, mungkin Pak Balil bisa memberikan sedikit saran untuk anak-anak didik kita. Karena kebanyakan Pak Balil, untuk anak-anak didik kita sudah mulai jenuh ini untuk pembelajaran online dan sebagainya. Karena kita tahu sekarang semakin meningkat kayaknya ya Pak Balil ya untuk kasus COVID ini. Dan seperti yang sudah diucapkan Pak Balil, mudah-mudahan segera ada kabar bahagia, segera ada penurunan, bahkan bisa hilang ya Pak Balil. Dan mudah-mudahan kita bisa kembali normal seperti biasa. Monggo Pak Balil. Sebagai bentuk motivasi guru kepada siswa-siswi, kepada murid, yang pertama ketika kita mendapatkan musibah ini berupa COVID ini, satu, kita harus sabar. Ketika kita sabar, ujian ini pasti berlalu. Jadi mendung itu tidak akan selamanya mendung, pasti suatu ketika akan bersinar lagi. Nah, justru itu sinar yang baru adalah merupakan harapan yang baru bagi kita semua. Sabar, kesabaran manusia ada batasnya. Toh ini adalah merupakan ujian yang terbaik untuk kita semua. Tidak mungkin Allah memberikan ujian kepada orang yang tidak diukur kemampuannya. Allah memberikan ujian kepada orang yang sudah diukur dengan kapasitasnya, dengan kemampuannya. Mudah-mudahan Allah menguji kita sesuai dengan kemampuan kita dan cepat berakhir menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang sehat lahir dan batin, menjadi orang yang bisa menghargai orang lain, punya ilmu yang bermanfaat baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Barangkali itu dulu. Oke, terima kasih Pak Balil. Saya rasa sangat luar biasa, walaupun hanya berapa menit ya Pak Balil barusan, tapi bertemu dengan Pak Balil seakan-akan sudah ilmu dan inspirasi yang diberikan itu sudah menumpuk rasanya dan sangat luar biasa. Karena mungkin untuk teman-teman dan anak-anakku para alumni mungkin rasanya sudah kangen yang sudah angkatan pertama hingga sekarang sama Pak Balil adalah salah satu guru terfavorit yang sudah memberikan banyak-banyak wejangan untuk para anak muda, harus A, harus B, harus C sesuai dengan zamannya ya Pak Balil ya. Oke, untuk Pak Balil saya sekali lagi ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan yang sudah diucapkan sama Pak Balil, semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang banyak, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu untuk anak-anakku semuanya bisa bertemu sapa secara normal dan pendidikannya pun kembali normal seperti biasanya. Terima kasih untuk anak-anakku, jangan lupa like, comment, and subscribe ke YouTube Ibu Diah Fitriastuti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengimbau terutama untuk lingkungan sekolah, masyarakat Padang pada umumnya agar mematuhi protokol kesehatan, karena bagaimanapun COVID-19 ini adalah merupakan ujian, merupakan musibah. Agar kita semua selamat dari musibah dan ujian ini, untuk itu ayo pakai masker, ayo ikuti protokol kesehatan, ayo cuci tangan, ayo hindari kerumunan. Barangkali itu dulu sebagai bentuk motivasi saya, mudah-mudahan bermanfaat agar kita semua sehat lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.